Oke, teman-teman semua, supaya kita nggak terlalu kelamaan ya nanti, karena ini mungkin akan cukup panjang dan teman-teman juga bisa langsung nanti mungkin tanya-tanya sama Mas Al, minta tips and trick gitu ya, terus minta diajarin secara langsung sama Mas Al. Siapa tahu nanti ke depannya Gesi kan pasti banyak acara-acara kayak kemarin-kemarin lagi nih, kayak lomba-lomba, terus banyak kreativitas kreativitas yang harus dikembangkan lagi gitu ya. Jadi mungkin ini akan menjadi dasar buat teman-teman. Siapa tahu kemarin pengen ikutan tapi kayak, aduh aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak bisa ngedit apa-apa. Jadi hari ini belajar nih basicnya sama Mas Al. Jadi kita akan belajar basic Photoshop sama Mas Aldrin. Terus kita juga bisa bikin ada proyek kecil-kecilan. Buat teman-teman yang baru masuk ataupun yang belum install, mungkin bisa sambil install juga, jadi sambil bisa langsung nanti coba-coba. Oke, karena udah jam 3:07 juga, jadi tanpa berlama-lama mungkin kita bisa mulai aja untuk sesi kali ini, episode kali ini sama Mas Aldrin, bukan salah satu, emang satu-satunya graphic designer kita di GSI. Nanti bisa kenalan juga bagi yang belum kenal, stay-nya di office bareng teman-teman BD juga. Oke, silakan Mas Al, boleh dimulai aja Oke, halo semua. Kenalkan nama saya Aldrin. Ya, ini pertama kalinya loh saya. videonya, Oh iya, videonya. biar kelihatan mukanya. Nah, gitu kan. Oke, mantap. Ya, ini baru pertama kalinya melakukan training. Wah, jadi spotlight nih. Oke, sebelumnya saya mau izin share screen dulu ini. Hmm, sudah terlihat? Sudah? Oke, udah Mas. Oke, ini seperti biasa, basa-basi di awal. Halo semuanya. Dan selanjutnya, ini saya mau mempresentasikan hal basic dulu. Apa sih itu bedanya seni dan desain? Bisa dilihat sendiri, seni dan desain adalah hal yang berbeda, namun tidak seperti minyak dan air, atau api dan air, atau langit dan bumi. Desain ada di dalam ranah seni jika dikerabatkan sama seperti ibu dan anak. Itu loh, seni dan desain. Jadi bisa dilihat di sini ada desain itu artinya merancang. Dalam artian misalnya kalau komunikasi berbasis visual disebut desain grafis, desain baju disebut desain fashion, dan desain yang merancang produk itu disebut dengan desain produk. Pasti kaku banget. Maaf ya, grogi. Seni itu Dan grogi dong Mas. Kita santai aja sama yang lain. jadi seni itu misalnya nih penggambaran gampangnya aja. Misalnya ada seorang seniman itu melakukan seni melukis. Misalnya dia melukis lingkaran, melukis segitiga, melukis X atau kotak dan lain sebagainya macamnya. Saya sebagai desain itu mengambil elemen tersebut dan merubahnya. Seperti segitiganya saya gabungin dengan kotaknya, atau X saya gabungin dengan lingkarannya. Seperti itu perbedaan seni dan desain. Seni itu menciptakan, sedangkan desain menciptakan dari hasil karya si seni tersebut. Simple gitu. Dan untuk selanjutnya, nah ini dia warna. Di dalam media cetak itu untuk warna kita menggunakan warna CMYK. C-nya apa? Cyan, M-nya magenta, Y-nya yellow, K-nya itu black. Ini warna-warna yang media cetak seperti flyer, poster, segala macam untuk penggunaan warnanya. Dan untuk media digital lainnya seperti handphone, TV, layar-layar elektronik lainnya itu
kita menggunakan RGB, red, green, dan blue. Mungkin ini sudah ada yang tahu ya, mungkin. Oke, saya untuk teori sepertinya agak kurang mahir. Kita langsung ke tes pertama saja. Sudah pada siap kan Photoshop yang di link tadi? Belum. Udah dong, jangan belum. Oke, kita langsung tes pertama. Ini simple, cuman bisa berguna untuk semuanya. Dalam artian misalnya kalau kalian ingin membuat PPT, kan biasanya masukin gambarnya dengan background kan. Nah, jika ingin menghapus backgroundnya seperti ini, atau yang ingin mengganti latar belakang untuk fotonya belakang tuh ada yang biru merah, kita bikin akan menjadi lebih baik atau lebih sempurna. Salah. Ya, kita langsung buka Photoshop-nya. Ayo. Sudah pada buka? Oh iya, sudah. Benar. Dalam folder tersebut ada contoh kan, gambar. Atau di dalam folder tesnya itu. Sebentar. Saya lupa buka file drive-nya. Di dalam file asset itu ada potret happy businessman background. Jika ada yang sudah mendownloadnya, kita drag saja ke Photoshop-nya. Wah, terlihat happy sekali bisnisnya. Selanjutnya, kita tekan huruf W atau Quick Selection Tools. Caranya klik kiri tahan lama, nanti tinggal digeser ke sini. Selanjutnya, setelah kayak plus-plus gini nih, kalau untuk menggedekannya tuh tekan kurung buka yang di samping atas enter sebelah kirinya. Sebutannya apa ya? Nih, besar, kecil, besar, kecil. Kurung buka, kurung tutup. Jika ingin membesar kecilkan. Untuk teman-teman yang nggak bisa di drag, klik open di file atas, pojok kiri atas. Cari foto yang businessman ini. Terus open. Emang agak lama untuk yang laptop yang tidak secanggih saya. Mohon maaf ya sebelumnya. Mungkin agak lemot, agak lama, jadi berharap bersabar. Kita setelah klik quick selection, pojok kiri, quick selection, yang gambarnya kayak ada lukisan terus titik-titik, atau tekan huruf W, biar lebih mudahnya. Kita klik ke muka untuk selection object. Klik aja ditahan. Ayo, klik objeknya jangan sampai keluar-keluar. Kalau ada yang salah, tekan Ctrl Z aja.
Ctrl Z lagi, Ctrl Z lagi. Oh iya lemot, maaf Mbak. maaf lemot. Kalau yang lemot bisa langsung tekan Ctrl D. Kalau ada yang salah selection. Oh, katanya lu pelan-pelan. Kayaknya pada lemot ya. Ya. Iya maaf ya. Jadi santai-santai, bareng-bareng. Bareng-bareng. Tinggal diklik kiri selection. Siapa yang belum? Untuk kalau ada yang salah-salah keluar-keluar kayak gini, Ctrl D. Ctrl D itu menghapus selection. Oh parah nih Lulu. Mic-nya nyala. Iya Mbak Lulu, pelan-pelan. Semuanya tenang kok, tenang. Ini masih di pagi-pagi kok. Masih belum. Coba Mas Al sambil nungguin mungkin boleh diulang lagi aja kali Mas Al. Tadi gimana? Diulang lagi boleh? Ya boleh. Boleh. Dari file yang dalam file aset yang sudah di-download tadi, tinggal di-drag aja foto orang ini ke dalam Photoshop. Atau yang tidak bisa, klik open dari gambar yang tadi. Untuk membuka file ini. Ayo, coba yang udah membuka file, ketik udah, katakan udah. Oh, Mas Dimas, kalau nggak bisa, kemungkinan sebelumnya udah di-open nih. Coba tutup sampai kayak gini dulu deh, Mas. Sampai layarnya seperti ini. File, open, kebuka. Atau Ininya coba ditekan. pakai foto sendiri bisa kali ya Mas Al ya? Itu nanti, Mbak. Oh kalau nanti. Ya. Oke. Oh udah bisa Mas Kalau Dimas. lengkap bisa. Oke, Mas Dimas. Udah, Lanjut. lanjut. Kita tekan huruf W. Atau kita ke kiri. Klik kiri yang ini. Tahan, klik kiri tahan. Quick selection tools. Jika ada yang ingin zoom, tekan Ctrl plus pada keyboard. Zoom, Ctrl sampingnya plus, min untuk zoom out. Samping backspace ya, Ctrl plus dan Ctrl min. Min untuk zoom out, Ctrl plus untuk zoom in. Zoom in. Oke. Kontrol, tekan kontrol dulu Kak. Hah? Oh, belum. Hah? Itu untuk membesarkan si selection toolsnya. Kurung buka, kurung tutup untuk membesarkan, kurung buka untuk mengecilkan. Jika sudah, kita seleksi si orang ini. Seleksi dengan hati-hati. Sampai bagian badannya dan tekan di pojok bawah
kanan, door. Gambar background sudah menghilang. Ini hanya berguna, cara ini berguna jika dengan satu warna background. Selanjutnya, kita klik kanan pada gambar, pada layer sebelah kanan sini. Klik kanan, convert to smart object. Yang nggak mau, apanya nih, Kak Kezia? Mau kerjain apa? Mau dia ngerjain, mau. Klik kanan, convert to smart object. Klik kanan. Klik kanannya di luar ya, jangan di gambarnya. Klik kanannya di luar. Itu buat apa ya? Boleh dijelasin nggak? Siapa mau klik itu tujuannya buat apa? Kalau ini supaya kita kalau mengubah ini mengecil, membesar, jadi tidak pecah. Kalau masih belum kita convert, kayak ini kan belum kita convert nih. Mengecil, membesar, pecah. Fungsinya convert max itu setelah selection tekan bawah sini, Kak. Tekan bawah sini. Pasti sudah jadi papan catur belakangnya. Yes. Sudah, kita klik kanan, merubah untuk menjadi convert to smart object. Agar gambar yang kita kecilin, kita besarin, kita kecilin, kita besarin, terus-terusan tidak menjadi pecah. Selanjutnya kita ingin membuat lingkaran menggunakan tools Eclipse Tools. Toolsnya ada di sebelah kiri. Oh, klik kanannya di layarnya, Kak. Convert to smart object. Setelah itu kita buat Eclipse. Oh iya, teman-teman, sambil menunggu yang lain, kalian belum pada tahu ya sabunnya seperti apa. Seperti ini. Sabunnya untuk nanti pemenang desain yang terbaik. Tuh, 800 mili. Cocok untuk anak kosan nih. Yang ngekos, akhir bulan nggak ada sabun, menang. Ih, mantap, 800 mili. Mau tahu harganya? Googling. Wes, hard selling. Hadir. Kalau misalkan satu-satu mau open mic nggak apa-apa. Open mic aja biar sambil bisa langsung nanya nih. Kayak Kezia, Eclipse-nya untuk apa Mas Aldrin katanya. Eclipse nanti kita untuk menaruh gambar ya. Makanya sebentar. Eclipse kita akan membuat gambarnya seperti ini. Jadi pas foto, jika ingin membuat desain sendiri kan, jadi lebih gampang. Sekarang kita buat Eclipse dulu. Klik kiri sambil menekan Shift agar
lingkaran dengan sempurna. Kalau tidak tekan shift seperti ini nih. Iya. Lewat-lewat. Tekan shift akan lebih sempurna. Nih. Atau tekan U, Kak. Ada yang gambar kotak. Ya, yang gambar kotak tekan klik kiri, tahan lama. Itu cancel dulu. Kalau ingin ganti warnanya tinggal nih di layer kanan, klik 2 kali. Yang mana yang gue 2 kali? Oh, Di Eclipse-nya. Ya, coba lagi, Kak. Ya. Oke. Diklik 2 kali dulu. Yang digambar. Ya. Nah. Bisa diubah. Saya menggunakan warnanya merah. Karena saya cinta GSI. Yang sudah kita drag yang Eclipse ininya ke bawah. Nah, yang gambar Eclipse sudah ada di bawah. Tahap selanjutnya pada layer 0 atau layer si pria berpakai baju jas ini, klik yang di bawah lagi sini nih. Sampai ada akhirnya dia menimbulkan 2 ini. Ini tujuan ini agar misalnya kalau kita mau menghapus dia nih. Terus aduh, kepalanya kehapus. Tinggal delete layer mask, balik lagi normal, buat lagi. Di pojok bawah. Cara buat belakangnya Eclipse-nya di belakang gimana caranya? Tinggal di drag, Mbak. Kak. Dari layernya. Oke. Ya. Kalau kita mau kita cari di mana, kita nggak ngerti yang berubah yang mana. Ya. Harus kontrol karena kita nggak ngerti kursormu ada di mana. Oh, kursor saya kecilan ya. Iya, iya. Yang sudah, bentar, Eclipse saya kurang besar. Kemudian kita tinggal tahan kontrol, klik kiri pada Eclipse sampai membentuk lingkaran seperti ini. Tekan kontrol, terus klik kiri Eclipse. Sebentar. Ya Kak. Kita tunggu. Untuk selection si Eclipse. Tinggal tekan ini Kak. Klik layernya. Ini kan ada nih. Oh, nggak ada. Kalau yang tidak kelihatan seperti saya nih. Show transfer control-nya dicentang. Jadi tinggal gede, kecil, gede, kecil, gede, kecil, gede, kecil, gede. Kalau tidak mau pakai shift, Kak, ininya di checklist. Nah, mendingan pakai shift aja kan, jadi lebih mengingat.
Ya, kita kembali lagi ke kontrol kiri selection eclipse. Klik kiri. Nanti di lingkarannya tuh ada garis-garis kelap klik kayak berjalan gitu selectionnya. Setelah itu kita kembali klik ini, quick selection lagi. Klik selection lagi yang di kiri. Kita klik kanan, select inverse. Nanti di bagian luar kotaknya ada garis lagi. Yang mana? Oke, diulang lagi. Dari selection, pertama kita klik kiri di Eclipse sampai ada lingkaran membentuk. Sambil tekan kontrol, klik kirinya. Ke gambarnya, Kak. Ke gambarnya, kontrol. Tuh. Klik kiri. Oh, belum. Belum, tadi masih ke selection kakaknya. Nah. Sudah. Kita klik selection tool lagi. Selection tool. Udah. Yang tengah, Kak. Yang sudah, kita klik kanan, select inverse. Ini kita membalikan selection. Selection tadi kita kan nge-seleksiin yang ada di lingkaran kan. Sebelumnya, yang pas kita tekan kontrol ke Eclipse, ini sekarang kita membalikannya. Jadi enggak ke lingkaran, tapi di luar lingkarannya yang terseleksi. Itu gue bingung. Itu bulat itu bisa bulat nempel. Select select. Pakai toolsnya apa? Enggak, diklik aja biasa di bagian layarnya. Nah, gambar ininya. Ya, sambil tekan kontrol. Ya. Ya kan di sini aja kan langsung. Iya, di sini aja. Aduh, Kak Hilma, maaf ya Kak Hilma. Laptopnya tidak kuat sepertinya. Ada yang lebih parah ternyata. Udah, untuk selanjutnya quick selection tools. Klik kanan, select inverse. Udah. Kan kita kan sebelumnya menselection si lingkaran. Select inverse itu membalikan. Kita nggak selection, tapi selection yang di luarnya. Jadi dua. Ya. Jadi kita sekarang klik ke gambar putih nih, layer kosong putih pada si layer. Tinggal tambahin yang layar biasa. Kanan yang agar di delete, kalau misalnya bahkan nge-delete misalnya gue butuhnya badan, terus tiba-tiba
ada revisi gitu atau ini, oh ternyata ingin tangannya yang dihapus, jadi tinggal delete layer itunya, jadi aman. Balik lagi. Udah nih. Oh, maaf, Kak Kesia balik lagi ke Control Eclipse. Udah. Control Eclipse. Udah. Login first. Tekan hapusan. Hapusan tuh erase tuh. Oh iya, maaf bahasa Inggris ya. Kita hapus bagian badannya. Perbodan gitu. Diklik kiri. Diklik ke, nah ya. Ya. Cancel. Dihapus di badan ya. Klik pada bagian layer orang. Ya, layer orang putih. Hapus bagian badan. Iya, jadi kita kan mengikuti lingkaran tersebut. Kurung buka, kurung tutup. Kurung buka, kurung tutup untuk membesarkan. Nggak usah pakai kontrol. Nggak usah pakai kontrol. Masuk ke ya. Kok lu bisa sih kalau nekennya? Kok gua nggak bisa? Enggak, tadi itu kecil banget, Kak. Tadi Kak Kezia dari kecil banget. Nah, jika sudah, wah sini sudah banyak yang bisa ya. Alhamdulillah. Berarti nanti kalau ada next project bisa saya oper ke kalian semua. Oke, lanjut. Sudah jadi tes pertama. Yeay. Ini gua masih select. Nggak usah enter, Ctrl D aja, Kak. Kenapa? Udahnya seperti ini. Tinggal save as PNG. Fungsi backgroundnya itu kayak catur itu apa? Itu berarti bolong tanpa background. Kalau kotak-kotak. Bentar. Tinggal di save as JPEG. PNG, maaf. Agar backgroundnya tidak ini. Kalau JPEG kenapa? Dia nggak jadi bolong. Kan biasanya kan kalau yang ini kan butuh untuk buat PPT tuh banyak yang naruh gambar, tapi gambarnya masih dengan background. Caranya seperti ini. Ini export save for web. Bukan. Detailnya lebih baik dan tapi file lebih kecil size-nya. Karena nih dari ininya nih. Sebentar. Klik kalau yang cuma kelihatan ini nih, klik bagian sininya nih. Fit on screen. Ya, PNG 24. Save. Taruh saja dulu di desktop. Hasilnya nanti jadi seperti ini. Ini hanya berlaku seperti yang tadi saya bilang jika background belakangnya putih atau yang ditaruh di tempat putih. Karena ini terlihat sekali tuh. Makanya jika ditaruh dengan background putih akan terlihat aman. Selanjutnya kita akan cropping tapi versi lebih detail. PNG formatnya. PNG -24. Tapi kok yang ini nggak ini?
Pas diekspor, Kak. Jelasin dong, Al. Kamu jangan dulu doang, jelasin kenapa pilih ini, Kenapa? pilih Enggak. ini. Photoshop tuh sistemnya layering. Iya, Jadi setiap foto yang kita taruh, kita mau edit, kita timpa. betul. Jadi seberapa dia banyak, seberapa kita mau Masuk. ngedit itu kita di layer baru. Betul. Enggak, aku pakai Illustrator. Kenapa yang layer putih itu tadi di sebelah yang pertama? Yang ini. Iya. Nih, misalnya kan tadi kan kita sudah melakukan hal ini nih. Fungsinya yang Kenapa dia taruhnya di samping, kenapa nggak di bawah? Kenapa nggak sama Eclipse? karena jika Eclipse-nya di atas, Enggak, kenapa layernya itu enggak? Jadi 3 layer gitu. Jadi layer 0, layer 1, Eclipse 1. Yang si putih itu dijadiin layer di bawah juga gitu. Kenapa nggak? karena ini emang bagian dari layer seorang, Kak. Oh, jadi kamu kayak dalam satu foto itu kamu jadikan Saya buat foto. layer baru di samping, ya. Sama persis kan gambar, jadi gambar orangnya kayak numpuk gitu kan. Iya betul. Tapi bukan numpuk yang layer baru. Iya, gitu tapi kan. numpuknya sejajar. Ya sama. Oke. Oke. Belok, layer-layer. Ayo, yang kedua, kita menggunakan gambar yang Potret maskulin. potret Oke, maskulin. teman-teman semua yang lain yang online udah yang pertama udah selesai ya Mas El ya. Iya. Harusnya Enggak, teman-teman. ini masih yang pertama, Kak. Oh, masih pertama juga. Masih Oke, yang pertama tapi juga. Kita masih, sudah selesai satu step ya. iya, sudah selesai satu step. Oke, kita lanjut teman-teman. Kalau ada yang mau sambil lihat lagi, sambil tanya-tanya Mas Al langsung, boleh juga sih langsung offline di meeting room. Boleh, bisa. Mungkin bisa narik kursi juga, Ya. bisa bareng Mas Sudah Al. di-set PNG kan, Kak? Jangan lupa yang masih ada pertanyaan juga boleh langsung Iya, boleh. ditulis di kolom komentar ya. Atau misalkan mau open mic, asal nggak bareng-bareng nggak apa-apa. Ya. Oke, lanjut Mas Al. Kita yang ke potret. Nah, lebih gelap, lebih susah. Nah, sepertinya untuk yang ini kita akan memakan banyak waktu sekali ya. Zoom gimana caranya? Tekan Ctrl plus. Samping backspace Ctrl plus. Kalau nggak mau sebanyak itu gimana? Di sampingnya yang min. Never mind. Sudah? Nah, nih. Bukannya nanti saya tua kayak gini. Oke. Selanjutnya kita klik pada polygonal lasso tool. Fungsinya untuk menseleksi secara detail, secara perlahan. Aku belajar ini. Aku pernah lakukan ini semuanya. Ya, Kenapa nggak pakai selection? hasilnya akan melebar-lebar. Dan hasilnya lebih bagus menggunakan, kenapa? Aku nggak ngambil detail-detail suaranya ya. Kita mau mengincar kayak gini nih, Kak. Kita ingin memasangkannya pada background. Bakalan lebih jadi geradakan kayak yang pertama. Iya, itu kalau untuk background yang putih, itu kan nggak kelihatan banget tuh geradakannya sama rambutnya. Nah, tuh. Terus nanti kalau kita lagi nge-select Iya. ke bawah juga. Tekan spasi, tahan. Oh. Oke. Sekarang kita ulang lagi ya. Kalau yang magnetik, kita klik kiri. Tuh. Ini kalau untuk benda-benda yang modelan kayak lurus, benda-benda item pakai magnetik masih bisa. Sekarang kita balik lagi ke polygonal lasso tools. Sekarang kita klik satu-satu. Kalau saya biasanya dari bawah. Dari bajunya
Yang mau Kalau salah gitu itu ya apa? sambil tahan spasi Kak kalau ingin geser. Kalau salah Diklik kiri, geser. Nah, kalau salah gimana? kalau salah lanjutin sambil tekan shift. Oh, maksudnya salah ngeklik. Tekan delete aja Kak. Iya. Nanti di endingnya kita rapihkan kembali. Delete lagi terus sampai ke titik terakhir. Ya. Sambil tekan spasi terus klik kiri. Nanti pas di saat kita tekan spasi, gambar mouse kita jadi kayak ada tangan. Iya, jadi setiap belokan tuh kita klikin. Iya. Ayo semangat ngekliknya. Tekan spasi, tahan. Terus klik kiri. Nah, tinggal geser aja. Nah. Iya. Nih, pasti banyak yang bingung nih kalau pas bagian rambut atas. Kita ambil bagian luarnya aja, teman-teman. Kata siapa, Kak? Aku pikir kamu bakal cerita ini. Ikutin bagian luarnya aja, Kak. Untuk rambut yang mencuap-cuap, ikutin bagian luarnya aja. Bagian ngebentuk seperti saya ini nih. Dulu aku bikin toko bikin tahunan coba. Wow. Ayo dikliknya pelan-pelan. Ini biasanya nih, pasti teman-teman ada yang pas sampai setengah jalan, terus keklik 2 kali, terus jadinya kayak gini. Kalau jadinya kayak gini, tinggal tahan shift, lanjutin lagi dari titik poin yang terakhir, klik kiri, lanjutin lagi. Nggak apa-apa. Iya. Cuma neken shift-nya sekali aja. Pas di saat titik terakhir. Setelah itu, nih setelah pas di bagian ending sininya, klik bagian sininya nih teman-teman kalau ada yang salah. Sampai ngebentuk. Bener. Menggunakan Photoshop tuh bisa sampai dia titik A sampai titik A sampai Gua kotakin gitu apa? mana? Iya. Yang penting sampai titik awal sampai titik akhir tetap. Sampai titik awal sampai titik akhir ketemu. Yang udah seperti biasa kita tekan add max bagian bawah kanan. Bagi yang sudah ya. Kita hapus background-nya dulu.
Nggak bisa tuh begini loh. Tergantung lihat kalau nggak boleh. No, yay. Gimana? Klik bagian ya, add max ya. Ya. Belum, Mbak. Belum. Semuanya yang melihat croppingannya pada aneh, harap bersabar. Nanti setelah ini kita rapikan secara manual, secara auto. Oke. Ini harus ditambah lagi nggak? Kamera saya nyala ya. Kamu dong minum. Lanjut ke bawah lagi, Kak. Ya, sambil di drop ke bawah. Oh, belum kelar. Belum, Oh, mau. belum. Sabar. Masih di siku. Geli banget. Harus bertemu Kak. Ya, belum bisa dari sini apa hebat ya. Aku sabar coba. Oh ya, teman-teman jika ingin ada yang mau ke lantai ke ruangan innovation boleh nih, masih ada slot 1 orang agar memahaminya lebih gampang. Ada 2 sih sebenarnya. Jika ada yang mau ke ruangan innovation meeting bawah. Udah? Sampai ketemu titik yang pertama, Kak. Pertama kali kita code, ya. Lagi. Nah, klik. Nah, tinggal di add max. Ya. Nah, sampai ketemu lagi. Udah gitu add max. Seperti biasa di pojok kanan bawah yang ada gambar kayak bakso, kayak kotak, ada lingkarannya. Sampai backgroundnya menghilang lagi. Udah. Sekarang kita ke rectangle. Kita bikin seukuran foto pas. Pas foto. Pas foto seperti biasa, yang di kanan layarnya di bawah. Kenapa? Biasanya tuh kalau pas foto warnanya merah dan biru ya. Saya tetap kembali lagi menggunakan warna merah karena saya cinta GSI. Jika ada yang iya. Kayaknya ini sampai tes kedua makan waktu nih. Sudah? Belum di drag layer yang rectangle-nya ya, rectangle-nya dipindahin ke bawah. Jadi yang paling atas tuh paling Iya. Iya, sama kayak sama di PowerPoint dan di Excel. Bring back, bring front, sama kok. Udah, kita klik kanan ke yang hitam, layer hitamnya ini. Add select and max.
Select and max. Nih, klik ini on layer. Klik view-nya di on layer. Nah, di sini yang tadi rambutnya geradakan, bisa rapi. Dengan cara smooth-nya kita naikin. Di sini semua kita pakai filling ya. Direkam middle ya. Semuanya pakai filling ya. Select on mask itu maksudnya adalah orang yang udah kita crop tadi dan akan Kita edit. specifically itu kita edit. Iya. Makanya select dan kita masuk. Betul. Klik kanan yang di hitamnya. Ya, select and max. Cara nge-zoomnya gimana? Control plus, control min. Kalau mau geser tinggal tekan spasi, geser. Mak, briefing. Ya. Sekarang kita mainin di feather. Wow. Kita main di feather. Ininya Kak, di view-nya pindah ke on layer. View-nya. Sekarang berarti manusia ini kalau mau buat On layer. Karena itu layer utama kita. Layer yang asli nyatanya. Sebentar. Oh tidak. Dia keluar. kalau di kuota laptop ini kalian ini juga bang Ini entry. ini entry yang bisa di-klik lock. Oh, ini kuat banget. Iya, ini kuat banget. Ya. Ngobrol kerja kayak Kak. Emang Bukan aku harus dulu. Jadi kan bisa kelihatan nih setelah kita edit kenapa pikirannya yang tadi pada geradakan putus kotak jadi halus. Kalau di saya smoothnya 25, filternya 14, kontrasnya 0, shiftnya 0. Ya, semuanya itu di feeling kalau untuk ini. Selera di mata kita. Oke, yang sudah oke. Selesailah tes kedua kita. Tes pertama, sesi kedua. Beda harga bisa. Ya, tapi kan dia lebih masuk kemakan oleh si merah. Jadi seakan-akan kayak foto asli loh. Ada pantulan cahaya dari si merahnya. Ya betul. Oke, kita percepat aja kali ya. Yang ini boleh di save dulu. Cara gampangnya tekan Ctrl, Shift, Alt, S barengan. Terus kita tekan save. Cara cepatnya Ctrl, Shift, Alt, S. Oke. Ada yang kita sudah ketiga. Iya. Lanjut, kita tutup ya dua-duanya. Kita buat file new dengan ukuran seperti ini. Create file new dengan ukuran seperti ini.
1080 kali 1080 pixel dengan resolusi 300. Jangan deh. Dengan resolusi 100 saja cukup. 80 satu kali satu ya. Iya. Color modenya pixel. Sudah? Resolusi 100 pixel. Ini kita buat apa? Kita di sini membuat desain secara bebas. Contohnya, ini kita lihat dulu contohnya. Sudah terlihat contohnya, Kak? Sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini contohnya. Cara pengerjaannya itu kita masukin foto yang tadi, yang PNG bisa tinggal di drag aja, terus tinggal kita kecilin. Nggak pakai suara kok, Mak. Nggak pakai suara. Layarnya emang yang besar. Bukan. Kenapa ini komputer itu ya? Oh iya. Belum saya tutup. Setelah kita mendrag foto PNG yang tadi ke dalam layer yang ukuran 10 kali 80 kali 1080 pixel ini, kita membuat desain. Kita buat yang simple-simple aja. Kita pakai rectangle yang tadi. Eclipse tool. Kita tinggal narik tanpa perlu shift. Kalau yang gambarnya tinggal kita drag lagi ke bawah. Si gambar ini bisa kita besarkan atau kita kecilkan dengan judul nama. Kita ngambil contoh misalnya webinar kemenangan GSI. Cara menambahkan jika ada yang ingin tahu untuk buat teks ada di sini nih. Ada di horizontal text. Iya. Kalau ada yang mau teksnya ke bawah, ada di sini semuanya. Untuk mengubah teks ada di atas ini. Besar kecil. Untuk yang lebih detailnya ada di sini. Kita dengan klik ini nih. Klik atas ini akan muncul tambahan. Di sini untuk lebih detail lagi untuk mengubah fontnya segala macamnya. Ini contoh yang sudah jadi.
Iya. Kita tinggal main di teks aja. Ini contoh desain yang sudah saya buat. Hanya dengan menggunakan rectangle, font, orang yang tadi kita crop, dan teks. Semua file untuk logo GSI dan segala macamnya semuanya ada di file yang sudah saya siapkan kemarin ya di aset. Ini enggak PR. Ini untuk kita membuat tugas kedua dengan hadiah sabun mutat dan kopi janji jiwa. Yang mana masih dikerjain nggak? Laptop masih kuat nggak? Kalau yang ini seharusnya sih kuat, seharusnya kuat. Karena sudah masuk bagian terakhir pengerjaan desain dengan sesimpel mungkin. Mungkin yang udah pernah menggunakan Photoshop boleh memasukkan elemen-elemen dari download dari Google untuk dimasukkan ke desainnya boleh. Lagi belajar dok. Pak ini mohon maaf ya, ini gimana kok otak gimana terus Kita file dong. Kita buat dari aku ada terima kasih. 1080 kali 1080. Kenapa gitu? 100. Oh. Gambar yang tadi di drag ke sini, Kak. Dan semua aset-aset yang kayak logo, semua yang di asetnya dimasukin aja, Kak. Kan ada tuh logo Tanya Dema, GSI Lab. Dan ini contoh desain kedua. Saya hanya menggunakan rectangle. Ya. Kecilin apanya? Oh, kecilin. Nah, di sini teman-teman kalau yang mau sambil ngedit, sambil butuh panduan, nyalain aja mic, nggak apa-apa kok. Jika ingin ada bertanyakan, misalnya ingin menambah teks, membesar kecilkan, atau jika ingin ada yang membuatnya menjadi lebih baik lagi, boleh. Ada catnya satu. Jelas.
Ya, halo teman-teman. Weh, nggak ada nih. Kayaknya udah pada bisa semua nih. Belum ada pertanyaan lagi Mas Al. Ini berarti ini udah yang sesi Masuk ke tes. nanti Mas Al bakalan. Ya, betul. Oke. Silahkan. Oh iya, nanti hasil tesnya atau yang ingin mendapatkan sabun dan kopinya boleh disimpan di dalam file folder yang aset yang sudah saya kirimkan, yang sudah saya share. Dengan kasih nama aja. Ini kita udah tes. Bebas. Bebas berkarya sesuka mungkin. Belum? Belum lihat. Sudah. Oke, teman-teman. Seperti yang tadi Mas Al udah bilang, ini ada tes kedua, yaitu membuat desain yang simple. Udah ada contohnya tuh sama Mas Al, ada 2. Terus basic-basicnya tadi mungkin udah diajarin juga sama Mas Al. Nah, buat teman-teman yang pengen ikutan, itu pengen ikutan bikin gitu ya, iseng. Terus habis itu mungkin mau tanya-tanya Mas Al lagi, kira-kira kalau mau bikin kayak gini gimana dan segala macamnya, itu silakan aja. Dan kalau misalnya udah jadi, bisa di ini aja, dimasukin aja ke folder yang udah di-share sama Mas Al. Nah, nanti dari desain-desain yang teman-teman kasih, mungkin Mas Al akan kasih nih, ada 5 orang, bakal pilih 5 orang yang punya desain terbaik, itu bakalan dapat hadiah dari Mas Al. Ini benar-benar dari Mas Al pribadi nih. Jadi teman-teman, ini spesial banget dari Mas Aldrin loh. Jadi ada 3 desain terbaik nanti dapat janji jiwa, yang 2 desain terbaik nanti dapat sabun Miu Touch. Nah, sisanya nanti kalau misalkan teman-teman masukin ke situ, nanti akan dipilih juga mungkin 2 atau 3 yang akan dapat merchandise dari GSC Academy. Jadi silakan teman-teman boleh bikin aja desainnya. Terus kalau misalnya masih ada yang mau nanya-nanya, tips and trick misalkan, atau kayak mau tanya-tanya ini buat bikin kayak gini gimana caranya, boleh banget sekarang. Mungkin kalau teman-teman masih ada yang mau tanya-tanya boleh, tapi kalau misalkan sudah tidak ada pertanyaan, tadi juga sudah coba-coba
ininya apa namanya cara-caranya, basicnya seperti apa. Itu boleh banget ikutin lagi GSI Academy 101 di episode selanjutnya. Mungkin kita akan buka episode-episode yang lain. Jadi kali ini mungkin tentang desain, besok mungkin akan tentang yang lain lagi. Dan jangan lupa boleh isi attendance dan feedbacknya. Aku udah kirim linknya di kolom chat, boleh minta tolong diisi. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak teman-teman udah pada ngikutin. Tadi kayaknya pada excited juga. Nah, beberapa yang mungkin nggak bisa ngikutin, yang laptopnya nggak kuat, mungkin boleh habis dapat THR kan ya, siapa tahu bisa ganti komputer kan ya. Terus habis itu bisa nyoba lihat-lihat, nanti mungkin akan di-share juga rekaman videonya, jadi bisa ditonton lagi sambil bisa coba-coba. Selain itu, kalau mau tanya-tanya sama Mas Al boleh, mungkin tapi jangan sampai mengganggu pekerjaan juga ya. Dan kalau bisa kan biar membantu Mas Al nih dalam pekerjaannya, kalau misalnya udah pada bisa basic-basicnya gitu, jadi bisa sambil coba-coba desain sendiri gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa bantuin Mas Al juga, ya Mas ya? Ya enggak dong, Kak. Saya gimana dong? Terus nanti tiba-tiba tersaingi ya Mas Al. Oke, nggak bercanda. Maksudnya ini buat tambahan teman-teman aja. Jadi kayak misalkan kalau misalkan butuh emang buat di divisi teman-teman masing-masing gitu. Terus simpel-simpel aja gitu, pengen bikin poster ataupun yang lain. Jadi teman-teman udah punya basicnya. Atau kayak kemarin pengen bikin acara dan sebagainya, itu juga jadinya bisa bikin sendiri gitu. Oke. Kak, aku mau nanya Ya, dong. Ini silakan. paling enak kita kasih waktu mengerjakannya itu sampai jam berapa ya? Atau sampai besok gitu? Sampai Besok aja kali ya? besok atau minggu depan sekalian hari Senin mungkin pas weekend biar bisa pada kerjain. Iya boleh, Yang boleh. mau? Bener. Oke. Cuman Mungkin contoh, weekend. iya. Contohnya aku taruh di Oke, sebentar ya guys. Silahkan aja. Jadi nanti yang boleh desainnya boleh banget sampai hari Senin berarti. Nanti hari Senin akan yang mana yang jadi desain oke teman-teman. Jangan lupa diupload ya di Twitternya. Terima Iya, kasih. jangan lupa diupload ya. Ingat loh, hadiahnya sabun dan kopi janji jiwa. Sponsor langsung dari Aldrin. Wes. Oke, makasih banyak Mas Al atas Sama-sama. sharingnya. Sampai jumpa teman-teman di Yo. acara episode selanjutnya. Dadah. Jangan lupa isi feedback sama attendance-nya ya. Makasih. Dadah.